Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan kisah horor, yaitu spesial tentang santet. Buat kalian yang belum tahu santet itu apa, aku kasih tahu ya. Santet adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan meminta bantuan dukun untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang punya dendam atau sakit hati sehingga nekat melakukan hal tersebut. Nah, di salah satu cerita aku kali ini, aku akan menceritakan tentang seorang wanita yang katanya meninggal karena disantet oleh seseorang hanya karena terbakar api cemburu dan salah paham aja. Aku sendiri dengar cerita ini gak nyangka dan rada kesal juga loh. Karena yang menyantet ini benar-benar tidak punya perasaan dan benar-benar egois. Ya udah, seperti apa sih cerita lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Tunggu dulu, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe lah dulu. Sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu dulu, untuk nama dan tempat itu semua udah aku samarkan ya. Cerita ini diceritakan oleh seorang wanita, kita sebut aja namanya Vina ya. Dia mempunyai sahabat di kampus bernama Gladys. Mereka kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Gladys ini cukup terkenal di kampusnya karena dia dikenal gadis yang cantik, baik, kulitnya putih, dan memiliki rambut panjang yang indah berwarna hitam. Dia adalah wanita tercantik yang pernah Vina kenal katanya. Nah, awal masuk kuliah, mereka berkenalan dan berlanjut sampai menjadi sahabat. Gladys menjadi salah satu wanita yang paling banyak didekati laki-laki di kampusnya saat itu. Karena selain cantik, dia juga dikenal wanita yang sopan dan ramah kepada siapapun. Makanya nggak heran siapa aja yang pernah melihat dan mengobrol dengannya, pasti akan menaruh hati padanya. Singkat cerita, semua bermula saat Gladys didekati kakak tingkat atau senior mereka. Kita sebut aja namanya David ya. David ini juga anak terpopuler di kampus itu. Selain wajahnya yang tampan, dia mempunyai fisik yang ideal dan dari keluarga yang berada. David seringkali terlihat mendatangi kelas mereka hanya untuk bertemu dengan Gladys. Kadang alasannya karena membahas pelajaran, sampai membahas tentang hal-hal lainnya. Ya senormalnya orang terlihat PDKT lah ya. Vina sebenarnya sebagai sahabat setuju aja jika mereka jadian. Karena kalau dilihat-lihat, mereka sangat serasi kok kalau lagi bersama. Sampai akhirnya, Vina mengetahui David ternyata sudah mempunyai kekasih dari fakultas lain. Kita sebut aja namanya Adele ya. Dia berasal dari Jawa Timur, yang paling timur lah katanya. Beberapa bulan kemudian, kabar kedekatan David dan Gladys semakin tersebar luas. Banyak yang memberi dukungan dan juga sebaliknya. Ada juga yang tidak setuju sama hubungan mereka. Vina yang penasaran juga menanyakan pada Gladys, bagaimana sih sebenarnya kejelasan hubungan dia dengan David? Tapi Gladys saat itu menjelaskan bahwa mereka hanya sebatas teman aja. Sebagai sahabat, Vina mengingatkan pada Gladys agar lebih baik menjauhi David. Karena kita nggak tahu hati manusia. Mungkin saja David baik, tapi sekitarnya bisa saja ada yang tidak menyukai kedekatan mereka. Apalagi setelah Vina tahu David ternyata punya pacar. Dia nggak mau sahabatnya akan sakit hati atau kecewa karena hal itu. Tapi ya memang dasarnya Gladys ini baik dan suka nggak enakan sama orang, dia masih saja menanggapi David yang selalu mendekatinya. Sampai akhirnya kejadian yang ditakuti Vina pun terjadi. Saat itu, Vina dan Gladys sedang berada di toilet. Lalu mereka bertemu dengan Adele kekasihnya David. Dia melihat mereka dengan pandangan yang sangat tidak menyenangkan. Ya Vina tahulah, pasti karena dia cemburu, makanya sampai segitunya melihat mereka. Tapi dia nggak tahu, karena entah bagaimana, sejak saat itu Gladys jadi banyak berubah. Dia lebih banyak diam, dan terkadang wajahnya seperti sedang menahan sakit. Vina nanya ke Gladys, "Dis, kamu kenapa? Belakangan ini kok lebih banyak diam?" Gladys yang orangnya selalu nggak mau merepotkan dan membuat orang khawatir, dia mengatakan bahwa dia tidak kenapa-napa. Sampai suatu saat,
Vina melihat Gladys tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Vina saat itu langsung ingin memberitahukan kepada orang tuanya, karena dia sangat khawatir melihat keadaan Gladys yang kondisinya semakin menurun. Tapi Gladys melarang Vina. Dia nggak mau orang tuanya jadi khawatir dan meminta Vina untuk merahasiakan aja hal ini. Anehnya, sejak saat Gladys sakit, David sama sekali nggak pernah datang dan nggak pernah muncul lagi. Beberapa hari kemudian, kondisi Gladys benar-benar menjadi semakin buruk, di mana wajahnya terlihat sangat pucat dan kantong matanya lebih hitam dan tebal. Vina sangat khawatir. Gladys, kamu sebenarnya kenapa? Kondisi kamu semakin buruk. Ayo kita ke rumah sakit aja yuk. Tapi lagi-lagi Gladys bilang dia tidak kenapa-napa. Dia seperti menyembunyikan sesuatu padanya. Sampai akhirnya Gladys gak pernah masuk lagi kuliah. Vina yang semakin khawatir langsung mendatangi tempat kosnya. Sesampainya di kos, Vina mengetuk dan memanggil-manggil Gladys, tapi tidak ada respon apa-apa. Awalnya dia mengira mungkin Gladys udah ke rumah sakit atau sudah pulang kali ya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari dalam kosnya. Suaranya seperti mengeram keras. Vina langsung memanggil Gladys kembali. Kali ini dengan suara yang lebih keras, tapi tetap saja pintu kosnya nggak ada dibuka. Akhirnya Vina mendatangi pemilik kos untuk meminta bantuan agar kamar Gladys dibuka pakai kunci cadangan. Dan saat dibuka, mereka sangat terkejut melihat kamar Gladys sangat berantakan dan tercium aroma busuk seperti muntahan yang sudah lama. Vina melihat Gladys yang saat itu sedang terbaring lemas menatap mereka dengan tatapan yang sedih dan putus asa. Saat itulah Vina gak mau berpikir panjang, dia langsung menghubungi keluarga Gladys dan melaporkan semua kondisinya yang selama ini dia tutupi. Gak berapa lama, keluarga Gladys langsung datang ke kos itu. Orang tuanya syok dan sangat terpukul melihat kondisi Gladys yang tiba-tiba menjadi seperti itu. Gladys pun langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Tapi ada kejadian yang aneh. Karena saat Gladys diangkat, dia terasa sangat berat saat itu. Padahal tubuhnya tidak tergolong gemuk dan besar. Lalu dia akhirnya berhasil diangkat setelah 7 orang membantu mengangkatnya. Singkat cerita, setelah menjalani pengobatan dan tinggal di rumahnya, kondisi Gladys gak banyak berubah. Pengobatan medis yang dilakukan tidak membantu apa-apa. Dokter juga udah angkat tangan melihat kondisinya saat itu. Lalu, setiap malam, Gladys seringkali menjerit ketakutan dan meminta-minta ampun padahal gak ada apa-apa di depannya. Akhirnya, orang tua Gladys yang curiga memutuskan untuk memanggil orang pintar untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi pada Gladys. Kita sebut aja namanya Pak Badar ya. Setelah dilakukan penerawangan, Pak Badar mengatakan hal yang mengejutkan. Gladys bukan menderita penyakit medis katanya, melainkan dia terkena santet oleh orang yang sangat membencinya. Sayangnya Pak Badar gak bisa mengobati dan menghilangkan santet itu. Karena jin yang ada di tubuh Gladys sangat kuat dan gak akan pergi sebelum Gladys meninggal. Pak Badar hanya bisa membantu dengan mengatakan siapa yang mengirim santet tersebut. Orang tua Gladys gak tahu itu siapa, tapi mereka mencoba menyampaikan dan menanyakan hal itu kepada Vina. Vina kaget dan gak nyangka ternyata dalang dari semua ini adalah orang tuanya Adele. Setelah Vina menceritakan semua kesalahpahaman yang terjadi, demi keselamatan anaknya, akhirnya orang tua Gladys beserta Pak Badar mendatangi rumah keluarga Adele. Sesampainya di sana, mereka langsung memohon meminta maaf agar anaknya bisa diampuni. Dan menjelaskan bahwa Gladys sama sekali gak punya perasaan apa-apa pada David pacar anaknya. Tapi bukannya luluh, orang tua Adele malah marah-marah dan mengatakan kalau mereka telah difitnah. Pak Badar yang sudah mengetahui hal ini akan terjadi, langsung menjelaskan dan memberikan bukti bahwa mereka lah yang mengirim santet tersebut. Tapi hati mereka yang sudah sekeras batu tetap tidak menghiraukan dan mengusir mereka saat itu. Setelah pulang dari sana, naasnya gak berapa lama kemudian Pak Badar dikabarkan telah meninggal dunia karena kecelakaan. Dan gak hanya itu, ayah Gladys tiba-tiba menjadi buta permanen saat bangun dari tidurnya.
Keluarga Gladys seperti mendapatkan kemalangan yang sangat menyedihkan hanya karena kesalahpahaman aja. Vina hanya bisa terdiam karena dia nggak tahu harus membantu seperti apa. Lalu suatu hari, Vina bermimpi bertemu dengan Gladys yang mengajak dia ke suatu tempat dan mengatakan permintaan maaf jika dia ada membuat salah. Vina di situ kembali bertanya tentang hubungan dia dengan David. Lalu Gladys mengatakan hal yang sama, bahwa dia dan David hanya sebatas teman, gak lebih dari itu. Vina saat itu merasa senang dan tenang. Lalu tiba-tiba dia terbangun. Ketika dia melihat HP-nya, dia mendapatkan kabar bahwa Gladys telah meninggal dunia. Vina seketika langsung menangis karena ternyata pertemuan dia dengan Gladys di mimpi itu adalah pertemuan perpisahan. Dia sangat bersedih melihat nasib teman baiknya berakhir tragis hanya karena keegoisan seseorang. Bagaimana menurut kalian cerita yang satu ini? Kalian kesal juga nggak? Tapi mau gimana pun, mari kita sempatkan mengirim Al-Fatihah untuk Gladys. Semoga dia tenang di sana dan ditempatkan di tempat yang baik di sisinya. Dan buat orang yang melakukan hal keji ini, pasti suatu saat akan mendapatkan balasan dari Allah. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Cerita ini terjadi di tahun 2005 yang diceritakan oleh seorang pria, kita sebut aja namanya Erik ya. Dia mempunyai seorang ayah, kita sebut aja namanya Pak Aji, yang terpilih untuk menjadi panitia pemilihan lurah di desa X yang terletak di Jawa Timur. Dalam proses pemilihan, banyak sekali ditemukan kejanggalan yang berbaur hal-hal mistis, bahkan kebanyakan hal itu menimpa Pak Aji. Saat itu, Erik khawatir dan sangat panik, karena banyak sekali kiriman-kiriman santet untuk bapaknya, sehingga membuat kondisi kesehatan Pak Aji jadi menurun dengan gejala-gejala yang gak wajar. Jadi, awal mula ceritanya seperti ini. Saat itu akan ada pemilihan calon lurah. Calon kandidat pemilihan kali ini hanya ada 2 orang aja. Yang pertama adalah tetangganya Pak Aji yang tepat di sebelah rumahnya. Kita sebut aja namanya Pak Dalang ya. Sedangkan kandidat yang satu lagi adalah saudara dekatnya Pak Aji sendiri. Kita sebut aja namanya Pak Budi. Saat itu, Pak Aji sebenarnya bingung karena dia harus memutuskan untuk memilih antara keduanya yang merupakan orang terdekatnya. Nah, setelah proses pendaftaran selesai, Pak Aji menyarankan kepada keduanya agar semua kegiatan kampanye dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan negara. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan gak ada masalah apapun. Tapi karena urusan keluarga, membuat Pak Aji lebih sering berkunjung ke rumah Pak Budi. Namun siapa yang menyangka hal itu membuat kesalahpahaman dan menganggap Pak Aji tidak kompeten sebagai salah satu panitia pemilihan lurah. Nah, sejak saat itulah Pak Aji tiba-tiba jadi sering jatuh sakit tanpa ada gejala yang jelas. Pak Aji dan keluarganya gak ada berpikir aneh-aneh. Mereka hanya menganggap mungkin karena kelelahan aja. Sampai beberapa hari kemudian, tibalah saat kampanye dimulai. Pak Aji yang masih dalam keadaan kurang sehat saat itu tetap menjalankan tugasnya sebagai panitia. Pak Aji menyempatkan diri ke rumah Pak Dalang karena dia adalah salah satu kandidat calon lurah. Kedatangan Pak Aji disambut baik sama Pak Dalang. Mereka mengobrol, membahas tentang prosedur yang harus dilengkapi oleh Pak Dalang. Gak berapa lama, Pak Aji pun pamit untuk pulang. Setelah pulang dari rumah Pak Dalang, Pak Aji merasa saat berjalan seperti ada yang sedang mengikutinya. Tapi setiap dia melihat ke belakang, gak ada siapapun yang dia lihat. Perjalanan itu seperti panjang dia rasakan, padahal rumah mereka bersebelahan. Dengan perasaan yang was-was, Pak Aji langsung beristighfar dan cepat-cepat agar bisa segera sampai di rumah. Tapi saat itu Pak Aji merasa ada yang aneh, karena dia ngerasa kakinya itu sangat berat dan pandangannya kabur. Makanya dia ngerasa susah kali untuk melangkah. Sesampainya di depan rumah, Pak Aji merasakan aneh pada tubuhnya. Dia merasa tubuhnya semakin lemas. Dengan terus beristighfar, Pak Aji berusaha berpikir positif bahwa semua tidak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba, dia merasa seperti ada yang menghantam tubuhnya. Dan saat itulah Pak Aji akhirnya jatuh pingsan. Erik yang saat itu ada di rumah
langsung kaget saat melihat ayahnya pingsan di depan teras. Erik langsung membawa ayahnya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ayahnya hanya kelelahan aja. Tetapi ada hal aneh, karena setelah Pak Aji sadar, dia selalu berteriak seperti kesakitan. Bahkan Pak Aji juga terlihat ketakutan, seperti ada hal yang menyeramkan yang dia lihat. Keesokan harinya, alhamdulillah Pak Aji sudah membaik dan diperbolehkan dokter untuk pulang. Saat sudah di dekat rumah, Pak Aji berpapasan dengan Pak Dalang lalu menyapanya. Bukannya dapat balasan sapaan, Pak Dalang malah terlihat acuh, tidak mempedulikan sapaan Pak Aji. Pak Aji saat itu sempat berpikir, kenapa ya dengan Pak Dalang? Apa aku ada membuat salah? Ya sudahlah, Pak Aji nggak mau terlalu menghiraukan, karena kondisi Pak Aji baru sembuh saat itu. Setelah beberapa hari kemudian, kondisi Pak Aji semakin hari semakin membaik. Tapi anehnya, setiap petang Pak Aji selalu merasakan kesakitan pada perutnya seperti ditusuk-tusuk benda tajam katanya. Bahkan perutnya menjadi semakin besar dan mengeluarkan bintik-bintik merah. Erik yang gak tega melihat kondisi ayahnya kembali lagi membawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi setelah diperiksa, dokter mengatakan gak ada penyakit apapun dalam tubuh Pak Aji. Singkat cerita, menjelang pemilihan, kondisi Pak Aji tiba-tiba malah semakin memburuk, di mana perutnya menjadi mengeluarkan darah dan mengeluarkan bintik-bintik merah lebih besar lagi. Erik yang merasa curiga langsung mendatangi orang pintar saat itu. Kita sebut aja namanya Pak Muhsin ya. Dia berharap ayahnya bisa disembuhkan secara spiritual. Dan benar aja, setelah dilihat-lihat sama Pak Muhsin, dia mengatakan bahwa Pak Aji bukan menderita penyakit medis, tapi ada seseorang yang menyakiti Pak Aji dengan mengirimkan santet padanya. Dia berkata ada sesuatu yang ditanam di rumah mereka sebagai bentuk kiriman santet yang ditujukan untuk membuat Pak Aji tersiksa. Dan saat itu juga Erik dan keluarganya ditemani oleh Pak Muhsin menggali di depan terasnya. Dia mencari-cari di mana hal yang disebut Pak Muhsin ditanam. Setelah digali beberapa galian, akhirnya Erik dan keluarganya menemukan sebuah boneka yang terbuat dari jerami dengan kondisi perutnya ditusuk-tusuk dengan beling. Mereka sangat terkejut melihat hal itu. Pak Muhsin langsung mencabut pecahan beling tersebut dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap apapun hal buruk yang menimpa Pak Aji bisa hilang. Anehnya, saat Pak Muhsin mencabut pecahan beling itu, Pak Aji langsung merasakan perutnya lebih enak dan lebih ringan. Lalu Pak Muhsin langsung membakar boneka jerami itu. Setelah kejadian ini, kondisi Pak Aji pun semakin lama semakin membaik. Sehingga saat pemilihan, dia bisa melakukan tugasnya dengan lancar. Erik saat itu bertanya pada Pak Muhsin, siapa orang yang mengirimkan hal tersebut. Tapi Pak Muhsin tidak bisa memberitahu karena ada suatu hal yang gak bisa diungkapkan. Dia hanya mengatakan penyebab dikirimnya santet ini hanya karena pilihan kepala lurah. Hal ini dikirim oleh orang terdekatnya yang memiliki rasa benci dan dendam, makanya sampai melakukan hal tersebut. Semenjak itu, saat hari hanya pemilihan, Pak Aji menjadi lebih tegas agar kegiatan kampanye tersebut bisa berjalan sesuai aturan. Itulah cerita horor tentang santet kali ini. Bagaimana menurut kalian? Atau adakah kalian yang mempunyai nasib yang sama? Atau yang lebih menyeramkan? Silakan komentar di bawah ya. Kalian juga boleh mengirimkan pengalaman-pengalaman horor kalian ke email aku untuk aku bawakan ke video selanjutnya. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Share dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.